Halo, Youth Generation. Kembali lagi ke program Foreign Policy, program andalan kita yakni Masyarakat Bertanya, Dewan Menjawab. Oke, jadi hari ini merupakan hari yang cukup indah dan sangat menarik ya, karena kita kedatangan tamu yang cukup menarik juga, yakni Bang Emilio Raihan. Beliau merupakan anggota DPRD dari fraksi PDIP di Kota Tangerang Selatan, dan juga ternyata fun fact-nya adalah beliau ini ternyata merupakan senior saya dulu di Visip Jakarta. Hidup poin. Gimana Bang? Kabar hari ini Bang? Sehat Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke teman-teman, jadi hari ini kita mau bahas satu topik yang menurut saya itu menarik ya. Jadi kita mau bahas tentang sosial media dan demokrasi. Apakah sebetulnya sosial media ini menjadi lawan atau kawan sih sebetulnya gitu Bang? Jadi Bang. Jadi gini Bang, di era sekarang itu kan, di era globalisasi, modernisasi, dan juga apalagi sekarang udah digitalisasi ya. Tentu kan sosial media itu kan menjadi salah satu penopang utama gitu kan, yang utama. Dan apalagi bagi masyarakat dan terutama buat anak-anak muda nih, anak-anak Gen Z, itu kan sosial media menjadi salah satu media utama untuk mereka mencari informasi, apalagi terlebih tentang politik. Ya, mereka mencari fenomena-fenomena politik yang terjadi, mereka mencari apa sih yang terjadi di Indonesia gitu kan. Atau setidaknya berita-berita yang mereka ketahui sekarang, seenggaknya mayoritas mereka tahu itu dari sosial media. Tapi gak banyak juga Bang kalau misalkan sosial media itu memberikan disinformasi, mereka memberikan hoax gitu, atau mungkin mereka memberikan postingan-postingan yang tidak benar gitu kan. Jadinya hoax, disinformasi sama fenomena-fenomena echo chamber itu terjadi gitu Bang, terutama di konteks sosial politik. Nah, kalau menurut lu sendiri Bang, sebenarnya sosial media ini tuh jadi ancaman kah karena banyak disinformasi, karena banyak penyalahgunaan, atau justru sebetulnya ini menjadi salah satu peluang yang seharusnya memang dilakukan di era saat ini gitu, untuk bisa meningkatkan kualitas demokrasi kita, karena kan terutama kebebasan berpendapat itu kan bisa dilakukan di mana aja, apalagi sekarang gitu, bisa dilakukan di sosial media, bisa entah dia posting di Instagram, dia bisa nge-tweet di Twitter gitu. Kalau menurut Abang sendiri itu gimana Bang? Gue sih kalau untuk media sosial, sebenarnya ini kan media sosial ini sangat penting ya, apalagi di era digitalisasi. Jadi sekarang ini banyak anak muda yang ingin berpendapat, mengkritik tentang kebijakan suatu daerah, satu pemerintahan gitu, melalui media sosial. Mereka ini seperti rasa ada tekanan, ketakutan. Jadi jangan sampai media sosial ini menimbulkan rasa ancam terhadap anak-anak muda, apalagi yang mereka mengerti tentang politik. Mereka ingin berkritik, mereka ingin berekspresi, mereka ingin mengungkapkan pendapat, bagaimana mereka menyuarakan pendapat mereka, menjadikan satu pandangan mereka agar negara kita ataupun pemerintah daerah kita lebih baik lagi. Jadi menurut saya media sosial ini sangat penting, karena media sosial ini membuka ruang publik, menciptakan rasa aman, dan juga negara harus hadir untuk menciptakan rasa kondusif, rasa kritik terhadap masyarakat. Jadi menurut saya media sosial ini apalagi di zaman sekarang ini sangat penting, karena pemerintah bisa tahu tentang informasi dimanapun dari media sosial. Iya. Benar sih Bang, berarti itu memang menjadi ruang baru ya untuk nggak cuma untuk masyarakat juga nih, berarti untuk pemerintah juga pun. Jadi check and balance bisa terjadi, dan juga pemerintah juga bisa langsung turun tangan, oh ternyata apa sih yang terjadi di masyarakat gitu ya Bang. Tapi Bang, ini menyambung ke yang tadi ya, itu kan sebagai ruang yang bebas. Tadi kan aku menyebutkan bahwa sosial media itu sebagai ruang yang bebas. Ini ada pertanyaan menarik nih. Terutama di zaman sekarang ya, karena banyak fenomena-fenomena echo chamber tadi, terus hoax-hoax yang bikin jadi memecah belah rakyat gitu ya, masyarakat gitu kan. Itu kan jadi banyak tuh, terutama anak muda gitu. Karena mereka udah melihat fenomena itu melalui kolom komentar atau lain sebagainya, mereka jadi agak malas, dan mereka jadi punya khawatir dan takut untuk mengungkapkan pendapat mereka gitu, karena takut mungkin tidak segolongan dengan mereka, atau mungkin berpandangan yang lain dan
dan mereka takut dikritik akan hal itu gitu kan, karena apalagi sosial media per hari ini itu kan serem banget ya kalau misalkan udah berdebat kayak gitu ya. Nah, kalau dari abang sendiri gitu, sebenarnya menurut abang tuh itu bagaimana, dan apa yang sebenarnya udah abang atau setidaknya dari DPRD Kota Tangsel itu apa yang sudah diperjuangkan terhadap itu untuk bisa menciptakan ruang digital itu sebagai untuk wadah untuk kita bebas berpendapat, nggak cuman ruangnya bebas aja, tapi juga aman, sehat, dan juga ya tentu adil gitu. Jadi melihat fenomena sekarang, anak-anak muda ini untuk berkritik membuka pandangan mereka di media sosial, mereka menyatakan kebenaran berpendapat. Jadi kalau mereka menyatakan pendapat, mereka ini kerap kali kalau nggak setuju dengan lawan itu dianggap buzzer, betul ya? Betul. Jadi menurut saya ya kita jangan terlalu takut lah untuk berekspresi, mengemukakan pendapat kita tentang apa sih yang menjadi permasalahan di negara kita. Contoh lah, kita jangan jauh-jauh soal negara. Kita tinggal misalnya di Tangsel. Kebijakannya seperti ini kan. Apa yang menjadi permasalahan di Tangsel? Kita sebagai warga Tangsel, kita berhak menyatakan pendapat kita tentang kritik pendapat kita di Tangsel, tentang banjir, tentang sampah. Jadi kalau menurut saya media sosial ini sangat penting. Apalagi saya juga kan bekerja, ya. Saya juga harus dari media sosial. Karena aduan ke saya perihal apapun permasalahan di Tangsel, Pak, tentang banjir, tentang pendidikan, saya harus mengecek itu lewat sosial media. Apakah benar itu terjadi ataupun hanya sekedar isu-isu. Jadi kalau menurut saya, ya media sosial itu sangat penting. Apalagi menurut saya pribadi, saya bekerja sebagai anggota DPRD, profesi di politik. Saya juga kan harus tahu permasalahan di masyarakat kita ini seperti apa. Saya juga kan kerja ini nggak bisa sendiri. Karena saya juga butuh bantuan dari teman-teman warga terkait tentang apa yang menjadi permasalahan di Kota Tangerang Selatan ini. Dan kita sebagai dewan, kita harus memberikan solusi, ya kan, memberikan rasa aman untuk di media sosial ya. Dan kita juga memberikan inovasi tentang permasalahan apa yang kita hadapi di Tangerang Selatan. Begitu ya. Menarik sih Bang, melihat fenomena itu ya. Jadinya sekarang terutama legislatif DPRD gitu ya, bisa bekerja lebih efisien ya Bang ya, dengan adanya sosial media itu ya. Menarik sih. Boleh saya tambahin dikit ya. Saya waktu itu pernah dapat aduan di Instagram saya. Pak, SD di Ciputat banjir. Saya langsung ngecek. Oh ternyata benar. Saya cek, turun, saya foto, ya kan, saya serahkan ke dinas terkait, dinas pendidikan. Pak, ini di SD ini banjir loh. Ini saya aduan dari masyarakat. Ini buktinya. Jadi media sosial ini sangat penting menurut saya. Apalagi saya dibantu dengan media sosial ini mempermudah kerja saya. Gitu. Iya. Menarik. Sangat menarik sekali Pak. Oke, mungkin dua pertanyaan terakhir Pak. Pertama, karena kita ngelihat dari kita ngebahas sosial media, pesan dari abang nih. Karena kan abang juga termasuk Gen Z juga kan, kita anak muda juga gitu. Apa pesan abang untuk anak muda, terutama anak muda di Tangsel gitu, terkait pertama untuk mereka jangan takut terhadap politik, terus untuk mereka bisa menggunakan sosial media dengan bijak untuk bisa memilah-milah. Apa pesan abang? Pesan saya anggota DPRD di generasi Z, Gen Z, pesan untuk anak muda, jangan takut terhadap politik. Jadi mereka ini harus terjun ya. Jadi politik, mereka juga harus tahu apa sih politik itu kan. Mereka juga harus wajib ya mengkritik tentang kebijakan daerah untuk mereka yang berdomisili di Tangerang Selatan. Apalagi kan kita juga butuh masukan ya dari anak-anak muda tentang perkembangan kita, masa depan kita. Jadi menurut saya anak-anak muda ini sangat penting. Dan juga anak muda jangan takut lah untuk berekspresi di media sosial. Menurut saya media sosial itu kan penting ya.
pentingnya itu karena ya sekarang kita ini hidup di era digitalisasi. Apapun tentang informasi berkaitan dengan apapun itu adanya di media sosial. Nah, kadang warga kita, anak muda nih, pada takut kan berekspresi ataupun berpendapat di media sosial. Ya mereka nih berpikir, mereka nih merasa terancam. Karena mereka mengkritik tentang kebijakan. Yang di sini juga negara kan harus hadir, menciptakan rasa aman, ya kan, menciptakan rasa nyaman terhadap anak muda untuk bersosial di media, mengkritik di media sosial, berpendapat, ataupun menjadikan wadah media sosial ini menjadi wadah menyerap aspirasi, menyerap pendapat dari mereka, dan juga negara juga nggak boleh anti kritik terhadap media sosial kan, apalagi sekarang kritik itu akhirnya adanya di media sosial. Kritik itu bukan memfitnah, kritik itu membangun, yang benar ya. Juga kan sekarang anak muda kita banyak yang termakan hoax di media sosial. Jadi kita bisa membedakan antara yang benar ya ataupun yang hoax. Jadi kita budaya literasi kita juga harus terus terpancar, tercermin. Berarti memang harus meningkatkan literasi juga ya Bang. Literasi itu penting. Karena kalau kita nggak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah, itu tetap kita nggak bakal bisa keluar dari kedua itu. Jadi begitu ya, youth generation perlu diingat. Jadi Anda harus meningkatkan literasi Anda agar bisa memilah-milih tuh. Jadi Anda bisa tahu mana yang hoax, mana yang tidak. Dan jangan lupa kalian juga jangan takut untuk berpendapat di sosial media, karena itu merupakan salah satu, karena di era zaman sekarang itu justru harus dilakukan untuk pemerintah, dan setidaknya legislatif itu tahu apa yang sebetulnya dibutuhkan oleh masyarakat, terutama oleh anak-anak muda gitu. Jadi mungkin itu saja Bang. Makasih ya Bang atas jawabannya Bang Emil. Oke, makasih jawabannya. Semoga masyarakat Tangsel, terutama anak-anak muda Tangsel bisa mendapatkan insight baru terhadap melihat dari pandangan Abang, dan juga semoga bisa merasakan manfaat-manfaat dari apa yang telah diperjuangkan oleh DPRD Tangsel. Dan ya jangan lupa ikuti terus program Masyarakat Bertanya Dewan Menjawab di episode selanjutnya. Bye bye. Dah.